Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kerja lapangan saya di UDA Coding itu di Batam dari 10 November sampai ke 9 April. Nah, lanjut langsung saja. Di sini ada bagian overview-nya. Itu di yang pertama itu ada di biodata. Nah, di biodata ini itu biodata saya sendiri nantinya. Terus yang kedua ada profil perusahaan, ketiga struktur organisasinya, terus yang keempat itu dokumentasi kegiatan, terus daftar project selama di Uda Coding, terus penutup. Nah, ini untuk bagian biodata saya itu nama saya di Imanur Hakim, ONSN-nya 23.02.001. Asal sekolah saya itu SMK Negeri 4 Payakumbuh. Domisili saya Payakumbuh, tepatnya Payakumbuh di Kota Panjang Dalam, Latina. Saya di Uda Coding itu ambil bidangnya itu di web developer. Lanjut ke profil perusahaannya. Ini PT Coding Teknologi Asia ini yang lebih dikenal sebagai Uda Coding merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan teknologi informasi dan pengembangan perangkat lunak sejak tahun 2018. Berbasis di Tangerang Selatan, perusahaan ini mengusung konsep pembelajaran berbasis praktik dengan suasana profesional namun tetap mengedepankan nilai kekeluargaan sehingga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif. Uda Coding ini berfokus pada pelatihan IT, pengembangan web dan aplikasi serta solusi Internet of Things atau IoT yang dirancang sesuai kebutuhan industri. Kantor pusatnya berada di kawasan BSD City dan menjadi pusat kegiatan pelatihan, mentoring serta pengembangan proyek teknologi. Selain itu, Uda Coding juga memiliki cabang di Batam untuk memperluas jangkauannya layanan dan memberikan akses pembelajaran teknologi kepada lebih banyak peserta di berbagai daerah. Dengan komitmen pada kualitas dan pengembangan sumber daya manusia di bidang IT, Uda Coding terus menghadirkan program pelatihan yang relevan, aplikatif dan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja, sehingga peserta dapat meningkatkan kompetensi dan siap bersaing di industri teknologi. Lanjut ke struktur organisasinya. Nah, di sini dengan atas itu ada dari Rizky Saputra yang dikenal CEO-nya. Terus di bawahnya itu ada Danando Septi Husni, itu CPO dari Uda Coding sendiri. Lanjut ke bagian adminnya, itu ini Kak Mary Amelia di sebelah kirinya, terus di sebelah kanannya itu Kak Amelia Putri. Lanjut ke bagian UI UX-nya, itu yang sebelah kirinya ada Irfan Kurniawan, yang di sebelah kanannya ada Muhammad Fauzan Al-Khairi. Terus lanjut ke web developer. Ini di sini ada Muhammad Ihsan Al-Jundi. Nah, itu untuk struktur organisasi di Uda Coding. Nah, ini dokumentasi kegiatan selama di Uda Coding. Sebenarnya masih ada banyak dokumentasi lainnya, tapi ini ada beberapa. Ini untuk waktu saya magang, waktu menyelesaikan tas, ini acara makan-makan, terus ini badminton, sama ini waktu guru saya datang untuk melihat kegiatan magang di Uda Coding. Waktu pertengahan magang itu sekitar 3 bulanan magang, yaitu guru-guru datang ngecek ke Dudi masing-masing buat melihat perkembangan kita. Nah, ini
buat daftar project eh, yang saya kerjakan di Udah Coding itu. Nah, ini untuk MA Laundry ini itu fiturnya itu di sini saya membuatnya menggunakan Laravel dan Bootstrap. Nah, eh, untuk fitur-fiturnya itu udah login dan logout khusus adminnya dan petugas. Nah, di bagian kelola satuannya ada CRUD-nya, terus kelola paket layanan ya CRUD. Ya, rata-rata kami belajar dari nol lagi itu berfokus pada CRUD-nya. Lanjut ke yang buku tamu ini. Nah, di bagian buku tamu ini fiturnya itu landing page-nya itu bersifat dinamis. Nah, di halaman depan itu berisi informasi yang kontennya yang dapat diubah oleh adminnya. Nah, nanti di landing page-nya itu ada form buku tamu itu untuk mencatat nama, alamat, telepon, keperluan, serta tanggal dan waktu kunjungan tanpa perlu login. Nah, lanjut ke online shop ini. Nah, online shop ini berfokus ke CRUD juga, tapi di sini agak unik sedikit, yaitu menggunakan uh, soft delete atau produk yang dihapus oleh adminnya tidak langsung hilang, melainkan masuk ke tempat sampahnya. Nah, di situ bisa kita pulihkan atau kita uh, benar-benar kita hapus. Nah, untuk portal magang ini itu fitur-fiturnya itu uh, landing page-nya itu untuk informasi di portal magang itu, terus bagian pendaftaran online itu untuk calon peserta dapat mendaftar magang secara mandiri. Nah, untuk fitur adminnya itu di bagian dashboard adminnya itu ada ringkasan data magangnya, terus di bagian kelola lowongan atau dan bidangnya itu mengatur posisi magang dan divisi per bidang yang tersedia. Terus di bagian seleksi pendaftaran di portal magang ini meninjau berkas pelamaran untuk diterima atau ditolak. Ketika diterima itu akan muncul notifikasi email ke email usernya itu sendiri, baik diterima atau ditolak nanti akan otomatis keterima notifikasinya itu oleh usernya. Terus di bagian manajemen tugas itu membuat template tugas dan meninjau review hasil tugas dari pesertanya oleh adminnya. Dan lanjut ke manajemen tahap akhirnya itu mengontrol pengumpulan laporan akhir dan presentasi. Terus terakhir itu ada di laporan atau reports, itu tempat untuk cetak dan rekap data kegiatan magang secara keseluruhan. Nah, untuk di bagian fitur peserta magangnya itu di bagian sistem penugasan itu menerima detail tugas dan mengunduh hasil pekerjaannya atau mengunggah submit hasil pekerjaannya. Terus ke bagian laporan dan presentasi itu fitur khusus untuk mengunggah laporan akhir dan materi presentasi. Terus di bagian exit form ini untuk mengisi formulir evaluasi dan penyelesaian
program magang ini diisi ketika kita sudah mau menyelesaikan magang itu sendiri. Terus di bagian unduh dokumen. Di sini peserta magang itu dapat mengunduh surat pengantar dan sertifikat magang secara mandiri. Nah, mungkin itu untuk fitur-fitur yang di bagian portal magang ini. Nah, terima kasih. Mungkin sekian presentasi laporan magang saya ke Uda Coding. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.